Pak Camat membeli tomat, yang jual harus hormat. Kalau ibu-ibu mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, mari jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon kelapa tidak bergetah. Sebelum saya lanjutkan tema, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Wan Hairani dari Pokja 1 PKK Kampung Sungai Kayu Ara, Kecamatan Sungai Apit, akan menyampaikan materi penyuluhan tentang paredi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul bersama dalam rangka acara Lomba Penyuluhan PKK tingkat Kabupaten Siak. Baiklah ibu-ibu, saat ini perkembangan teknologi sangat pesat. Hadirnya teknologi dapat memberikan perubahan pada nilai sehingga dapat memberikan dampak negatif dan positif. Selain perubahan pada nilai, pola pengasuhan anak tentunya juga berubah. Orang tua zaman dahulu dengan zaman digital pasti memiliki perbedaan dalam mengasuh anak. Pola asuh orang tua yang pada awalnya mengalami perbedaan pada orang tua lainnya yang hanya menerapkan pola asuh otoriter, permisif, demokrasi, dan pola asuh tersebut saat itu banyak mengalami keberhasilan dalam mendidik anak. Tetapi di zaman digital, ketiga pola asuh tersebut tidak akan berhasil jika tidak melakukan sinkronisasi sesuai dengan situasi dan kondisi dalam hal mengasuh anak. Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Wawan Setiawan, bahwa anak yang tidak terlepas dari barang-barang teknologi, maka sistem pendidikan yang tepat untuk diberikan kepada anak yang hidup di era digital adalah sistem pendidikan model parenting immune saver. Model pendidikan ini adalah sebagai orang tua kita mendampingi anak-anak ketika menggunakan alat-alat teknologi. Tujuannya agar anak-anak tidak kecanduan teknologi tersebut. Baiklah, di sini saya mempunyai kiat-kiat atau teori khusus untuk diterapkan kepada anak-anak yang hidup di era digital untuk kita sebagai orang tua. Yang pertama adalah menetapkan batasan. Nah, menetapkan batasan pada umumnya anjuran untuk anak-anak itu adalah 2 jam per hari ketika menggunakan teknologi seperti gadget. Namun durasi tersebut tidak akan bisa kita terapkan pada saat seperti ini karena di saat ini kita berada di masa pandemi yang tentunya kita lebih banyak menggunakan gadget. Bukan hanya kita, tentunya anak kita. Yang 2 jam per hari tadi itu adalah untuk hiburan. Nah, saat ini gadget itu tidak hanya untuk hiburan tapi juga untuk media belajar. Kiat yang kedua yaitu temani anak. Menemani anak ketika anak menggunakan gadget dengan cara memantau aplikasi apa saja yang ada di telepon pintar si anak. Yang ketiga, orang tua menjadi contoh. Orang tua menjadi contoh itu adalah ketika sedang di rumah, ibu-ibu dan bapak-bapak kan di rumah ada yang bekerja, ada yang kedua-duanya bekerja. Nah, ketika berada di rumah, jangan dijadikan waktu kebersamaan itu terganggu oleh gadget. Nah, mari sama-sama rangkul anak dengan rasa kasih sayang, rasa aman. Mereka merasa kita tuh seperti dibutuhkan oleh anak ketika sedang bersama. Baiklah, kiat yang ketiga adalah orang tua menjadi contoh. Nah, bagaimana orang tua yang menjadi contoh itu? Ya, misalnya kita ingin tuh ketika kita sedang mengerjakan sesuatu atau ada tamu di rumah atau kita pekerjaan di luar kita bawa ke rumah agar selesai. Anak nih kadang-kadang merengek ya Bu, merengek dengan kita itu
dengan maksud diberikan gadget. Nah, karena kita merasa kita tidak mau terganggu oleh rengekan anak, maka kita menyodorkan gadget. Secara tidak langsung, itu akan menjadi alat bagi anak ketika dia ingin, ketika dia mau, ketika dia sudah kecanduan dengan gadget, gimana sih aku bisa dapetin itu? Dengan cara mengganggu aktivitas ayah dan bundanya agar diberikan gadget. Yang kiat yang keempat, memantau apa saja yang digunakan oleh anak. Maksudnya di situ kalau anak-anak remaja, jangan pula terlalu kita pantau terlalu ketat karena mereka akan merasa kita tidak percaya. Cukup pantau aplikasi apa saja yang dia gunakan dan arahkan dia ke video-video edukasi atau bermain bersama, bermain game bersama di dalam gadget tersebut. Baiklah ibu-ibu, itulah kiat-kiat dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat kita realisasikan khususnya untuk saya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bagi ibu-ibu di seluruh Indonesia. Akhirul kalam saya akhiri, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.